Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan. Mulai dari hal sederhana seperti menentukan jalan tercepat menuju sekolah, hingga hal-hal kompleks seperti mengerjakan soal matematika dan membuat pemrograman di komputer. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, kita memerlukan cara berpikir yang logis, teratur, dan sistematis. Ini dia yang disebut dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional tidak hanya berguna dalam bidang komputer loh, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemikiran ini, kita dapat memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, menemukan pola, bahkan membuat langkah-langkah yang lebih cepat. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana berpikir komputasional itu membantu kita lebih cermat dan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah, baik dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, maupun dalam kehidupan nyata. Dan saya, Balkisan Geiza, akan menemani kalian membahas materi ini. Berpikir komputasional, cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Berpikir komputasional itu artinya cara berpikir yang rapi, terstruktur, dan menggunakan logika seperti komputer. Peran berpikir komputasional di lingkungan sekolah apa saja sih? Di sekolah, perannya itu ada banyak, mulai dari membantu siswa lebih mudah mencari solusi dari soal atau masalah, membuat kita terbiasa memecah masalah besar menjadi kecil-kecil agar gampang diselesaikan, dan yang terakhir, tidak hanya digunakan dalam pelajaran TIK, tapi juga matematika, IPA, bahkan saat kerja kelompok. Nah, salah satu cara berpikir komputasional yaitu adalah struktur data. Pengertian struktur data adalah cara mengumpulkan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan operasi pada sebuah data dengan cara yang efektif. Struktur data sendiri ada banyak bentuknya, di antaranya list, tag, graph, tree, dan banyak lagi. Nah, di sini kita akan belajar yang bentuk graph dan tree saja. Yuk kita bahas lebih jauh. Struktur data tree. Struktur data tree sesuai namanya yang berarti pohon, maka bentuknya akan bercabang seperti sebuah pohon. Berikut ini adalah contoh dari struktur data tree. Nah, dalam struktur data tree ini bersifat hierarki, yang dimana ada yang lebih tinggi dan lebih rendah posisinya. Ciri dari struktur data pohon adalah bahwa anak atau child yang hierarkinya lebih rendah hanya mempunyai satu orang tua atau parent. Seperti pada contoh gambar sebelumnya, bisa kita lihat bahwa wakil ketua dan bendahara itu berada di bawah ketua, berbeda dengan divisi 1-3 yang berada di bawah pengawasan koordinator bidang A. Meskipun di bawah ketua, tapi tidak bertanggung jawab kepada ketua secara langsung, namun harus melalui koordinator bidang A. Itulah yang disebut hierarki ya, nggak bisa loncat ke ketua langsung. Bagian data tree. Nah, apa saja sih terminologi atau bagian pada struktur data tree? Kalau bayangin tree itu kayak pohon, maka bagian-bagiannya akan seperti ini. Yang pertama ada root atau akar, yaitu titik awal atau simpul paling atas. Yang kedua ada node atau simpul, yaitu elemen atau titik di dalam tree. Yang ketiga ada edge atau sisi maupun cabang, garis penghubung antar node. Yang keempat ada parent atau orang tua, yaitu node yang punya cabang ke bawah. Yang kelima ada child atau anak, yaitu node yang terhubung ke parents. Yang keenam ada leaf atau daun, yaitu node yang tidak punya anak lagi. Dan yang terakhir ada sibling atau saudara, yaitu node yang punya parent yang sama. Nah, kalau pengaplikasiannya dalam dunia komputer gimana sih? Nah, anggaplah kalian mempunyai sebuah program minimalis yang menentukan apakah siswa yang mendapatkan suatu nilai itu dianggap lulus atau tidak. Dari situ sudah jelas kan perintah yang kita masukkan bahwa aturannya kalau di bawah 70 akan menampilkan remedial, sedangkan bila nilainya di atas 70 akan menampilkan lulus. Ini hanya sekedar alur sederhana, kenyataannya bisa lebih kompleks. Struktur data graph. Nah, dalam struktur data graph ini berbeda dengan tree, yang memang ada alur yang pasti dan tidak keluar jalur yang sudah ditentukan dari parent ke child-nya. Untuk graph sedikit berbeda karena tidak ada parents and child yang membatasi. Seperti yang kalian bisa perhatikan di sana, tidak ada parents yang mengawali, tidak ditentukan secara pasti dimulai dari mana. Apakah dari A, D, C, B, atau E? Tidak ada yang tahu kecuali yang membuat. Wah, kalau gitu makin bingung dong. Tidak juga, justru ini sangat membantu dalam menentukan jalur yang harus dilalui. Biasanya, struktur data graph ini digunakan untuk jaringan sosial, jaringan komputer, jaringan transportasi, dan sebagainya.
di mana tidak ditentukan awalnya namun mencari jalur tercepat yang memungkinkan untuk dilalui sehingga lebih efektif. Ekspresi dan operasi logika. Perhatikan gambar di samping ini. Tunggu dulu, jangan dijawab hasilnya ya, karena kita tidak belajar matematika sekarang. Di sana ada dua istilah yang mungkin baru kalian dengar, yaitu operan dan operator. Operan itu sebuah nilai atau variabel atau boolean atau apapun itu yang didukung oleh bahasa pemrograman yang akan dihitung atau dilakukan atau dieksekusi dalam sebuah aksi. Sedangkan operator adalah sebuah simbol yang menunjukkan aksi yang akan dilakukan. Nah, contoh dari bentuk operator sendiri itu ada banyak. Di antaranya arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator. Ada banyak, tidak akan sempat dibahas satu-satu di sini. Tapi untuk tingkatan SMP hanya arithmetic dan logical operator saja. Arithmetic operators, logical operators, dan boolean. Kalau arithmetic operator jelas ya, tambah, kurang, kali, bagi. Kalau logical operators itu ada and, menghasilkan hasil true jika kedua statement yang di-input bernilai true. Ada or, menghasilkan hasil true jika salah satu statement yang di-input bernilai true. Ada pula not, menghasilkan hasil kebalikan dari sebenarnya. Kalau hasilnya true, maka akan ditampilkan false. Oh iya, tadi disebutkan boolean ya. Boolean adalah sebuah tipe data yang hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu benar atau true atau salah atau false. Nilai true atau false pada boolean dapat juga dipresentasikan dengan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Tidak hanya itu saja, bisa juga dengan warna hitam dan putih. Algoritma. Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi apapun itu di dunia yang merupakan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah bisa disebut dengan algoritma. Contohnya cara memakai dasi dan cara menanak nasi. Kegunaan algoritma. Mengapa pemrograman seperti algoritma penting dalam kehidupan sehari-hari? Algoritma itu sebenarnya cuma urutan langkah-langkah supaya masalah bisa selesai. Penting karena yang pertama, agar kerjaan menjadi lebih teratur. Yang kedua, bisa membuat kita berpikir lebih sistematis dari langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir, hampir semua kegiatan sehari-hari menggunakan algoritma. Contohnya, membuat mie instan. Yang pertama, kita rebus air, lalu masukkan mie, lalu tunggu sebentar, dan tiriskan, baru dikasih bumbu. Contoh penggunaan algoritma. Ada juga penggunaan algoritma dalam langkah-langkah mencari angka terbesar dari 3 angka yang diinput. Misalnya, kita punya angka A, B, dan C. Langkahnya, bandingkan A dengan B kalau A lebih besar sementara anggap A yang terbesar. Kalau B lebih besar sementara anggap B yang terbesar. Lalu bandingkan angka yang terbesar tadi dengan C. Kalau C lebih besar berarti C yang terbesar. Kalau tidak berarti tetap yang tadi yang terbesar. Yang ketiga, selesai. Angka terbesar sudah ketemu. Manfaat berpikir komputasional. Di antaranya, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien, membantumu menjadi pemecah masalah, problem solver yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, dan menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun bisa ditemukan solusinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.